Shalom, salam jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Irdian Sulistiantoro yang ditugaskan oleh Tuhan melalui Majelis Sinode melayani di Jemaat GPIB Horeb, Jakarta Timur. Kekasih Tuhan, saat ini kita akan disapa oleh firman-Nya. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak menerima sabda-Mu, begitu dalamnya makna sabda Allah, begitu menentukannya sabda Allah, dan begitu terbatasnya kemampuan kami memahami sabda Tuhan, maka penyertaan roh Tuhan menjadi kebutuhan mutlak bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, sabda Tuhan yang akan kita terima terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 16 hingga 18, yang demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia, bukan hanya yang mendengar, tetapi terutama adalah yang melakukannya. Kekasih-kekasih Kristus, setiap makhluk hidup, khususnya manusia, memiliki keinginan, memiliki hasrat. Manusia khususnya dipastikan memiliki kebutuhan. Nah, pertanyaannya, di mana letak perbedaan keinginan dan kebutuhan itu? Saudara-saudara, keinginan, yang namanya keinginan itu tidak harus diwujudkan. Yang namanya keinginan itu tidak terlalu penting. Butuh pertimbangan, bisa digantikan. Masih ada ruang bargaining position, tawar-menawar. Ya. Sedangkan untuk kebutuhan, kalau kebutuhan itu harus diwujudkan, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, tidak ada bargaining position. Penting, darurat, urgent, itu kebutuhan. Nah, saudara, salah satu kelemahan yang banyak dimiliki oleh banyak individu adalah lemah untuk bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau dianalogikan dengan rumah, yaitu tentang mendirikan rumah, tetapi rumah di sini dalam artian home, bukan house. Home, suasananya, rumah tangga, bukan house secara fisikal. Ya. Nah, rumah dalam artian home, rumah tangga, dimensi indikatornya, mana yang fondasi, mana yang pilarnya, hampir sama. Sumir, bias. Nah, ketika tidak peka, ketika tidak jeli, maka bisa terbalik-balik. Yang seharusnya terperan sebagai fondasi, tetapi diperankan sebagai pilar dan sebaliknya. Nah, ketika berdiri, memang bisa terfungsi. Namun ketika berhadapan dengan tugas dan fungsi yang hakiki, yang sebenarnya, baru terlihat kondisi yang sesungguhnya. Lemah, dan baru sadar ketika sudah roboh, ketika sudah hancur. Saudara-saudara, yang namanya keinginan itu sangat-sangat dekat dengan godaan, sangat dekat dengan pencobaan.
harimau, kijang bisa terperangkap. Bukan karena tidak gesit, bukan karena tidak lincah, bukan karena tidak bisa melompat. Wow, soal itu piawainya. Namun saudara-saudara, yang namanya godaan, yang namanya pencobaan, itu sangat menarik, sangat memikat. Kemudian mampu mengalihkan perhatian, mampu mengalihkan konsentrasi. Jadi orientasi sentral dari keinginan itu adalah kenikmatan, kenyamanan sesaat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 18. Yakobus dengan sangat-sangat jelas dan tegas, khususnya di ayat 18 ya, mengarahkan dan menggiring agar umat Kristen memperhatikan sedemikian rupa tentang arti anak sulung. Bahwa anak sulung itu adalah posisi yang diberi, bukan diraih oleh prestasi manusia, tetapi oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus. Posisi anak sulung juga bukan urutan kelahiran, ya, tetapi lebih menunjuk pada posisi utama. Dalam rangka itu, Yakobus menunjuk berkenaan dengan apa dan siapa yang diciptakan Tuhan. Kendati manusia diciptakan pada urutan yang terakhir, kendati secara fisikal manusia terlihat lebih kecil, lebih lemah dari ciptaan lainnya, tetapi Tuhan mengangkat sebagai anak sulung dan dianugerahi akal budi, yang olehnya kemudian manusia dimampukan untuk mengelola ciptaan lainnya, dan bahkan ada kemampuan untuk berkreasi, ada kemampuan untuk memanage. Nah, saudara, posisi anak sulung sedemikian rupa ditekankan oleh Yakobus, bahwa posisi anak sulung dari semua ciptaan, di samping sebagai pihak yang diselamatkan, tetapi juga menjadi sasaran anugerah kasih Allah. Nah, ketika berbicara tentang anugerah, maka bukan sembarang anugerah, tetapi anugerah yang sempurna. Nah, posisi sebagai anak sulung dalam Yakobus ini, saudara-saudara, merupakan perihal yang utama dan terutama. Kebutuhan mutlak yang mendatangkan hidup dan keselamatan bagi umat yang ada di perantauan. Maka syarat dengan segala pencobaan, pergumulan, godaan yang berwajah penderitaan, aniaya, tetapi juga tawaran yang menikmatkan, agar tidak terkecoh kemudian dikuasai oleh keinginan. Tetapi peganglah dengan kuat status anak sulung itu. Ya. Jangan teralihkan perhatian pada kacang merah atas nama lapar, sehingga meninggalkan posisi kesulungan seperti Esau pada waktu itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita saat ini kondisinya juga sama seperti umat yang ada dalam perantauan, yang syarat dengan pencobaan, syarat dengan godaan, terlebih penderitaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dan bahkan di samping belum berakhir, tetapi saat-saat ini justru melonjak sedemikian rupa secara drastis oleh COVID-19 dengan varian barunya. Nah, begitu banyak kemudian muncul keinginan-keinginan di kanan kiri kita. Kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan. Ya. Dan selanjutnya, saudara, bahkan keinginan itu kemudian terkondisi menjadi kebutuhan semu. Sekali lagi, menjadi kebutuhan semu. Bukan hanya keinginan, berubah menjadi kebutuhan, tapi kebutuhan semu. Sehingga kemudian dikejar
diupayakan menjadi obsesi, dan ketika berada di sana ternyata jebakan. Jebakan dan penyesalan datangnya selalu kemudian. Firman Allah mengingatkan, janganlah tinggalkan posisi sebagai anak sulung. Rawat, jaga dengan baik, sebab di samping melaluinya, kita akan mendapatkan berkat, tetapi kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan beserta kita saat kita berdinamika dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk peka bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Mampukan kami melihat, merasakan, dan memegang pesan sabda Allah, agar kami boleh berada dalam posisi sebagai anak sulung. Bapa, melaluinya, kami akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan kemampuan, akan mendapatkan perlindungan, dan terutama di dalamnya kami boleh berkat, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kesempatan ini, kami berdoa bagi gerejamu di muka bumi ini, kehadiran gereja di Indonesia, kehadiran GPIB, di kota-kota maupun di pos-pos Pelkes, Engkau berkati. Berkati majelis sinode sebagai pimpinan gereja. Berkati majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat. Berkati para pendeta, penatua diaken yang bertugas melayani di jemaat-jemaat. Dan berkati umat Tuhan, agar kami pada saat menghadapi cobaan, pergumulan, kami benar-benar tetap mampu berada dalam bagian yang utama dan terutama, yaitu dalam posisi sebagai anak sulung, hak kesulungan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga Bapa, dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi apapun, kami tidak dikuasai oleh sesuatu yang lain, kecuali dikuasai oleh Tuhan. Di dalamnya, kami kemudian menggarisbawahi tugas panggilan pengutusan kami, bahwa kami diutus menjadi alat-alat damai sejahtera. Ya Bapa, berkati bangsa negara pemerintah kami Indonesia yang kami cintai, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati seluruh masyarakat Indonesia, dan berkati situasi pandemi COVID-19 dengan varian barunya ini, agar kami dimampukan untuk bersikap dengan baik dan tepat, khususnya kami menjadi pahlawan-pahlawan untuk mengedepankan prokes dan menjaga keselamatan bersama. Terima kasih Bapa. Saat malam ini kami tidak istirahat, Tuhan juga beserta dengan kami, sehingga kami menatap hari esok dengan penuh kepastian. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.